ada beberapa waktu yang lalu Hubabah Syarifah datang ke Indonesia. Saya sempat menemani dan menerjemahkan beliau untuk beberapa majelis. Ya. Ada juga hari-hari saya menemani beliau. Nah, ini cerita saya dapat dari beliau. Insya Allah kalau kapan-kapan saya bikin Bidadari Bumi yang ketiga, cerita ini pasti saya akan masukkan di sana. Cuman belum bikin Bidadari Bumi 3 karena belum cukup orangnya. Siapa di sini yang merasa layak menjadi kandidat Bidadari Bumi? Kayaknya boleh deh ceritain sama saya. Sehingga sekalian, kata Hubabah Syarifah, Halimah, saya punya guru namanya Hubabah Ummu Muhammad. Dia bilang, ini nih kalau aja beliau masih hidup, saya pasti akan ajak kamu ke sana. Saya akan bawa kamu ketemu sama beliau. Masya Allah, Halimah, hatinya bersih banget, orangnya baik banget, sampai sama Allah dikasih kemuliaan yang gak bisa dipikirin sama manusia gitu. Termasuk diantaranya dikasih ilmu laduni, tidur bangun-bangun pinter. Enak banget ya itu tuh. Ternyata memang masih ada loh itu orang-orang yang dikasih ilmu laduni. Teman-teman saya sekalian, orangnya nggak pernah belajar banyak-banyak, tapi nggak pernah belajar bahkan nggak pernah mondok lama gini gitu, nggak. Bangun tidur pinter, bisa hafal hadis banyak apa segala macam karena hatinya bersih. Hubabah Ummu Muhammad. Jadi sekalian, Hubabah Ummu Muhammad ini dulunya kawin muda. Kawin kayak umur 15-an tahun gitu di Mekah. Beliau orang Mekah, tinggal di Mekah tuh ya. Habisnya nikah dia sama suaminya ini lama nggak punya anak. Periksa katanya kayak nggak mungkin punya anak gitu. Kenapa gitu masalahnya? Kayak memang agak susah lah gitu buat punya anaknya. Jadi dokter tuh menghukuminya sebagai akim, sebagai perempuan mandul. Ya udah, mau gimana lagi gitu kan? Udah, beliau pun kemudian menjalani kehidupan seperti mana biasanya gitu ya. Sholat bener, ini apa segala macam. Satu waktu, jadi suaminya itu punya nenek, udah tua. Ya nenek kan memang udah tua kebanyakan ya. Kalau ibu-ibu belum tentu tua. Ini nenek nih ceritanya, udah tua banget gitu, dan sakit sehingga di atas tempat tidur aja gitu. Semuanya diurusin di atas tempat tidurnya, diurusin sama bibinya si suaminya, gitu ya, salah satu anaknya. Akhirnya si bibinya ini meninggal, jadi nggak ada yang ngurusin neneknya ini. Akhirnya keluarga besar itu pada kumpul. Siapa nih yang mau ngurusin neneknya? Apa kita bayar orang? Apa gimana gitu kan? Terus akhirnya si cucu ini, anak laki-laki ini, dia mikir di rumah saya nggak ada anak kecil juga, dan saya punya istri juga sendirian di rumah gitu. Coba deh saya tawarin istri saya, kalau istri saya mau. Karena yang banyak ngurusin kan dia nih. Dia bilang nanti saya akan bawa ke rumah. Akhirnya dia nanyain sama istrinya. Istrinya dibilangin, nenek itu tadi ada rapat keluarga gitu kan. Nenek itu sekarang gak ada yang rawatin sesudah bibi meninggal gitu. Kamu gimana? Alhamdulillah. Nih hati bersih nih. Hati baik nih emang. Allah, itu modal banget teman-teman. Ya alhamdulillah saya jadinya punya teman. Alhamdulillah, bawa ke rumah. Seneng saya jadi punya teman di dalam rumah. Ayo bawa. Maka dibawalah nenek ini tadi ke dalam rumah. Sadar, maksudnya masih ngobrol apa semuanya, cuman badannya sangat-sangat lemah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, di atas tempat tidur aja. Si cucu mantu
Ini kan sebenarnya cucu mantu ya. Udahlah mantu, cucu pula. Sebenarnya kan nggak wajib juga gitu kan. Tapi dia karena emang itu tadi teman-teman, hatinya tuh baik gitu kan. Jadi diurusin dengan sepenuh cinta. Diurusinnya bukan asal ngurusin, diurusin sepenuh cinta. Dari mulai dimandikan, habis selesai mandi emang cinta. Ya kan ya? Diwangi-wangiin, dibedakin tuh nenek. Udah, habisnya rapi terus dia masak gitu kan. Habis masak disuapin tuh nenek-nenek tuh sama dia sambil diceritain macam-macam sama dia tuh. Habis itu dia ntar, "Nek, ngaji yuk Nek," diambilin Quran gitu. "Nenek dengerin ya saya ngaji ya." "Iya, ayo deh kamu ngaji, nenek dengerin," gitu kan. Nenek udah kangen emang pengen ini gitu, pengen denger ngaji gitu kan. Udah tuh kayak gitu tuh terus aja ibadah bareng tuh sama si nenek-nenek itu dia. Nanti kalau ada suaminya datang ya barengan sama suaminya gitu kan. Terus nanti ditanyain nenek-nenek itu, "Nenek, waktu pertama kali ketemu kakek kapan tuh Nek?" Gitu, ceritain macem-macem. "Nenek waktu pengantin baru gimana Nek?" Pokoknya udah berteman sama tuh nenek-nenek. Terus nanti tuh kalau misalnya malam-malam pas dia lihat keluar gitu kan, ada halaman gede nih, dia lihat gitu ada bulan bagus gitu ya, bulannya purnama gitu, dia akan bilang sama nenek itu, "Nek, di luar bulannya cakep banget Nek, ya ampun saya jadi inget sama Nabi Muhammad Nek, anta syamsun anta badrun." Ini Nek badr nih Nek, lagi badr gitu kan. "Nenek mau lihat?" "Yuk Nek." Nanti tuh dikeluarin tuh neneknya itu, dibawa gitu, digendong sama suaminya, dibawa keluar gitu kan, duduk sama nenek-nenek itu. "Bagus ya Nek bulannya Nek, ntar kalau matahari tenggelam cakep," keluarin tuh nenek, mau cerita gitu pokoknya. Temenan, nggak pernah kelihatan mukanya cemberut, senyum terus, seneng terus, ketawa terus. Si nenek itu kalau malam dia tahajud, dia ibadah gitu kan, malam dia angkat tangannya, "Ya Allah, saya nggak ngerti gimana cara balesnya, tapi Engkau yang tahu gimana cara balesnya. Ya Allah, saya malu ada orang sampai sebegininya ngurusin saya. Ya Allah, urusin hidup dia, penuhi semuanya ya Allah. Saya nggak peduli ya Allah, saya minta padamu ya Allah, penuhi rumah ini dengan harta dan anak dan kebahagiaan. Penuhi rumah ini dengan senyum tawa anak-anak, penuhi dengan harta, penuhi dengan kebahagiaan." Mintanya gitu, dunia akhirat ya Allah. Udah tuh teman-teman saya sekalian, setahun, 2 tahun, 3 tahun nenek itu meninggal. Waduh, nangisnya kejer nih si mantu cucu ini, kehilangan nenek tersebut gitu kan. Dia berasa temennya, udah jantung hatinya udah seperti itu. Teman-teman saya sekalian, dia sedih, tapi berapa bulan kemudian dia ngerasa kok ada yang aneh gitu. Dia periksain ke dokter, hamil udah 3 bulan. Allah langsung gantiin. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, sampai katanya Hubabah anaknya 5, kalau saya nggak salah 10. Tiap tahun punya anak. Lucu-lucu, cakep-cakep, pinter-pinter semuanya. Dan semuanya cinta sama ibunya. Dan ibunya juga, udah deh, tahulah kita gimana sih orang kalau hatinya baik. Orang tuh kalau hatinya baik, jadi anak baik, jadi ibu baik, jadi istri baik, jadi cucu baik, jadi teman baik, jadi tetangga baik, jadi ustadzah baik, jadi murid baik, kan begitu. Modal utama hidup teman-teman, modal utama hidup, bukan duit, bukan ilmu, bukan. Modal utama hidup hati yang bersih. Jadi sekalian saya muliakan, suaminya rezekinya tambah banyak, melimpah-limpah ruah. Hubabah Syarifah tuh cerita sama saya, "Itu Halimah, saya kalau datang ke Mekah, saya mau dapetin ilmu dari beliau. Beliau ngajar kitab besar-besar
Itu karena itu tadi hati baik, dikasih sama Allah ilmu laduni teman-teman. Buka kitab semuanya tuh udah ngerti semuanya tuh, keterangan imam-imam, ulama-ulama, jadi pakar, jadi orang yang luar biasa ilmunya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu katanya Hubabah, saya kalau datang tuh ke rumah beliau, rumahnya tuh banyak anaknya, banyak cucunya, semuanya udah punya rumah masing-masing, tapi sering kumpul di situ, sering datang ke situ gitu. Bikin Hubabah Ummu Muhammad nih, waktu Hubabah Syarifah berguru kepada beliau sudah sangat tua, udah punya cucu, udah punya cicit. Rumahnya penuh dengan tawa anak-anak kecil. Dia bilang, dan setiap kali saya pulang, saya dikasih hadiah sama dia 5. Kamu tahu apa? Orang datang bertamu sama beliau, itu pulang dibawain emas dari kayanya. Masya Allah. Doanya si nenek itu tadi, ya Allah, penuhi rumah ini dengan harta, penuhi rumah ini dengan tawa anak-anak, penuhi rumah ini dengan kebahagiaan dunia akhirat. Penuhi anak ini ya Allah, cucu saya ini, cucu perempuan saya ini sama cucu laki-laki saya ini, penuhi rumah mereka dengan hal-hal seperti itu, dunia dan akhirat. Masya Allah. Yuk biar kita hidupnya happy, ya kan? Biar kita hidup bahagia.